Halo pendengar, selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi perkenalkan, saya Maya Lisari Putri dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Jadi pada pagi hari ini saya di sini berperan sebagai host, di mana kita akan membahas tips belajar mandiri di Universitas Terbuka yang sangat relevan untuk semua mahasiswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh pada acara IG Live bincang tentang UT layanan luar negeri. Hari ini kita beruntung banget teman-teman karena ditemani oleh Ibu Hikmah Zikriani MSI. Beliau ini merupakan alumni S1 dari Universitas Negeri Jakarta ya Ibu, dan S2 di Universitas Indonesia. Keren banget ya. Dan saat ini Ibu Hikmah mengajar di Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Selamat datang Ibu Hikmah, terima kasih sudah hadir di podcast ini. Ya, terima kasih untuk Mbak Maya aja ya manggilnya, kita udah biasa manggilnya Mbak Maya. Kita ya. Manggilnya biar lebih santai Mbak aja betul ya. sekali. Ya, saya boleh nyapa dong? Boleh. Oke, ya. Halo semua teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dari seluruh dunia. Jadi kita udah bukan lagi di Indonesia ya, tapi udah dari seluruh dunia. Selamat menyaksikan di podcast hari ini. Semoga podcastnya bisa jadi bahan yang menarik ya buat kalian yang menarik, betul sekali. Baik sekali. Langsung aja Bu Hikmah nih, karena banyak banget teman-teman kita baik di dalam maupun di luar negeri yang tidak sabar menunggu banyak materi pembelajaran dari Ibu. Nah, yang pertama ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagai wawancara. Yang pertama adalah Bu Hikmah tahu sendiri ya bahwa di Universitas Terbuka ini memang menuntut mahasiswanya untuk belajar mandiri ya, sama seperti topik kita yaitu tips belajar mandiri. Nah, bisa dijelaskan kenapa belajar mandiri itu penting dan sistem pembelajaran jarak jauh di UT itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya, mungkin kalau sistem pembelajaran jarak jauh di UT hampir sama ya dengan sistem-sistem pembelajaran jarak jauh yang ada di mana-mana, di mana kita menggunakan satu platform, memanfaatkan teknologi pastinya dong untuk membantu mahasiswa. Makanya ada beberapa mungkin aplikasi yang disiapkan dari si UT sendiri ya, seperti ada kayak tutorial online atau tuton, lalu mungkin tutorial webinar dan lain sebagainya. Nah, untuk belajar mandiri ini karena memang kita tidak dosen itu tidak bertemu dengan mahasiswanya, jadi mahasiswa dituntut untuk menggunakan waktu seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan informasi dan ilmu melalui pembelajaran yang ada di UT. Ya. Keren banget ya di UT ini. Betul ya. Jadi dia pembelajarannya jarak jauh, tapi kita tidak terbatas jarak dan tidak terbatas juga media, karena di UT sendiri juga memiliki banyak sekali media pendukung pembelajaran, dan juga teman-teman baik di luar negeri, baik di dalam negeri, dan kita sekarang lagi di UT layanan luar negeri ya Bu ya, itu tetap bisa mengakses dan berkuliah di Universitas Terbuka. Itu keren sekali. Dan kami kampus negeri ya Bu ya di sini ya. Iya, betul banget. Universitas Terbuka kampus negeri ya semua teman-teman mahasiswa, dan aksesnya itu bisa dari mana aja. Benar, kita ada UT layanan luar negeri di mana si aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita akses bukannya dari Indonesia ya kan, punya banyak mahasiswa-mahasiswa juga yang dari luar negeri, seperti contohnya dari Jepang, dari mana lagi, dari Qatar, lalu dari Arab Saudi dan lain sebagainya. Kita sapa dulu mungkin ya teman-teman dari Jepang, dari Qatar, dari Korea mungkin. Jadi semua atau calon-calon mahasiswa mungkin yang ingin mendaftar di sini jangan takut. Jadi silahkan saja cek di IG-nya UT Luar Negeri, layanan luar negeri. Jadi bisa tanya-tanya di situ terkait pendaftaran mahasiswa barunya. Nah, Ibu Hikmah, pertanyaan yang kedua nih. Nah, kita tidak dapat dipungkiri ya Bu, bahwa banyak mahasiswa yang merasa kesulitan di awal. Nah, apa saja sih Bu tantangan utamanya yang biasanya mereka hadapi di awal itu dengan sistem pembelajaran kita yang mandiri dan jarak jauh itu tentunya? Iya, pasti ya. Kalau masalah banyak, apalagi bener di awal-awal ini gitu, lagi excitednya jadi mahasiswa tapi bingung ya kan, nggak ketemu sama dosen, mungkin dari sisi komunikasi juga terbatas ya kan. Tapi jangan takut, sebenarnya kendala-kendala umum yang biasanya sering dihadapi pastinya masalah waktu, apalagi kalau mahasiswanya UT itu kebanyakan itu bekerja ya nggak sih. Kalau udah pulang kerja pasti capek ya kan. Kalau udah capek rata-rata agak sulit nih untuk mengakses internet, terus kemudian buka layanan tutorialnya mungkin. Betul. Jadi
masalah waktu sih yang paling jadi masalah kendala untuk mahasiswa-mahasiswa di universitas terbuka. Terus juga kadang-kadang kita bilang motivasi ya, dan itu tuh harus dari keinginan diri sendiri gitu. Dan materi yang pastinya kalau kita punya dosen yang tatap muka secara langsung kan pastinya kalau kita ada pertanyaan mudah ya untuk bertanya, ya kan. Tapi kalau kita belajar mandiri, kita mau nanyanya sama siapa nih? Betul. Jadi sih itu sih masalah-masalah yang mungkin terjadi ya kalau kita belajar mandiri gitu. Nah, betul sekali ya Ibu. Nah, sebenarnya ada beberapa pengalaman-pengalaman mahasiswa senior itu yang mungkin patut kita contoh ya Bapak Ibu, karena banyak juga lulusan kita kan yang sudah lulus, sudah sukses, kemudian dapat menyelesaikan perkuliahan itu dengan baik. Karena ya itu tadi yang seperti Ibu Hikmah, ada banyak sekali kendala seperti mengatur waktu, kurangnya motivasi, dan kesulitan memahami materi tanpa interaksi langsung dari dosen. Nah, lalu bagaimana sih Bu cara efektif bagi mahasiswa UT untuk dapat mengelola waktu itu tersebut ya, terutama bagi yang sudah bekerja tentunya. Oke. Mungkin yang paling penting disiplin dulu kali ya. Iya kan? Karena biar bagaimanapun kayaknya faktor kedisiplinan untuk diri kita sendiri ini yang harus kita terapkan. Ya, kalau capek pasti semua orang kerja capek ya kan. Tapi kita bekerja mahasiswa itu menurut saya hebat loh, bisa bekerja tapi sambil kuliah juga. Dan dari dalam faktor internal sendiri sebenarnya self disiplinnya harusnya lebih sudah oke ya, sudah bagus ya. Nah, kalau memang udah disiplin, selanjutnya kalau bisa buat pengingat semacam jadwal, reminder. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi di handphone yang bisa membantu teman-teman mahasiswa semuanya nih untuk membuat jadwal dan bisa mengikuti jadwal yang sudah dibuat. Lalu target, ya nggak sih? Soalnya kalau kita tuh kadang-kadang belajar, motivasi itu didasarkan oleh target. Kita mau apa? Tentu aja kalau kita mau kuliah di UT, ada dong output yang kita inginkan, yaitu ijazah pastinya ya kan. Dan ijazahnya UT sama loh sama ijazah-ijazah yang lain ya, bisa dipakai di mana aja gitu. Jadi nggak yang berpikir bahwa kita kan PJJ, berarti ijazahnya akan berbeda dong. Tidak, tentu saja ijazahnya pasti akan sama. Jadi target-target inilah yang harus kita pasang, lalu kemudian kita jadikan motivasi sehingga kita bisa membuat sebuah perencanaan dan juga jadwal gitu. Nggak harus jadwal harian kok, jadwal kan bisa mingguan, bisa mungkin bulanan. Kalau memang pada saat ini saya kerja lagi padat-padatnya, ya mungkin bisa diatur kapan kira-kira yang senggang, luangkan waktu yang lebih banyak untuk mengakses materi-materi yang ada di universitas terbuka. Sekarang semua layanan UT juga udah terbuka loh. Wah. Untuk umum ya kan, jadi bisa diakses kapanpun, dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri ya kan. Saya sampai habisan kata-kata loh. Iya, karena keren banget ya si UT itu dalam memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi saya tambahkan sedikit Bu tentang mengelola waktu. Jadi teman-teman mahasiswa dimanapun berada, jadi pengelolaan waktu itu kalau misalnya kita di konvensional itu biasanya kan kita ada jadwal tuh ya, tiap hari Senin, Selasa, Rabu ketemu dosen pagi gitu. Kita kesana kelasnya ternyata penuh atau ternyata dosennya berhalangan hadir. Nah, itu sangat effort sekali, karena kalau misalnya di sini teman-teman bisa berikan jadwal perkuliahannya itu secara mandiri, tapi harus konsisten itu ya, tentunya konsisten, disiplin, teratur terhadap jadwal-jadwal yang dibuat. Jadi anggaplah itu seperti kita melakukan suatu perkuliahan. Nah, terus gurunya tuh siapa sih Bu sebenarnya kalau misalnya di dalam kita melakukan perkuliahan? Kalau di jalan mandiri kira-kira yang jadi gurunya siapa Bu? Yang pasti UT itu punya BMP, bahan buku materi pokok ya. Wow. Nah, ya kan, yang standarnya juga udah bukan standarnya UT aja. Betul, gitu. Standarnya udah ibaratnya udah bisa dipakai lah sama beberapa universitas lain untuk dijadikan sebagai modul. Nah, tutor utamanya itu karena dosen juga mengajar menyesuaikan dengan modulnya gitu. Tapi bukan berarti BMP-nya UT ini adalah single single tutor ya. Betul. UT juga pastinya dibantu lah dengan dengan media-media yang lain. Terus kita
berperan juga dong Betul, pastinya. kita di sini menemani dan membimbing teman-teman mahasiswa itu untuk menjadi lulusan terbaik. Nah, media pembelajaran sangat banyak. Yang pertama ada BMP sendiri ya Bu ya, modul betul. belajar, modul yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian ada media-media pendukung, ada PowerPoint, ada video, bahkan tutor-tutor pun juga sering aktif di konten-konten YouTube, ada UT Radio, kemudian ada UT Televisi dan lain betul. Dan sebagainya. termasuk ini sebenarnya Podcast yang kita lakukan kita, saat betul. ini itu adalah ajang untuk Memberikan lebih dekat, informasi, ya, memberikan betul. informasi dan lebih dekat juga kepada mahasiswa bahwa sekalipun kalian belajar sendiri, kalian tidak sendiri loh. Kami tetap ada untuk mendampingi kalian semuanya. Baik, nah seperti itu jawaban yang sangat bagus ya Bu Hikmah ya. Nah, baik Bu Hikmah, di sini sekarang kita bahas sedikit nih tentang materi. Jadi apa aja sih sumber daya yang bisa dimanfaatkan mahasiswa UT untuk mendukung pembelajaran mandirinya? Oke. Sumber banyak pastinya. Betul. Dan UT udah benar-benar menyediakan selengkap-lengkapnya untuk kebutuhan pendukung mahasiswa di sistem pembelajaran jarak jauh ini supaya mahasiswa UT bisa belajar secara mandiri. Mungkin yang paling mudah itu adalah adanya LMS, yaitu Learning Management System. Modul yang tadi dibilang BMP yang bisa dibeli ya kan, untuk mendapatkan hard copy-nya ataupun diakses sekarang secara open Wow, access di mana, Bu? di RBV kan, betul. RBV, ruang belajar virtualnya UT yang pada masa pandemi kemarin tuh akhirnya dibuka untuk umum sebagai bentuk apa ya, mungkin dukungan universitas terbuka untuk kampus-kampus yang mungkin masih pada apa ya, agak yang biasa TTM terus gara-gara pandemi harus berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh juga seperti UT. Terus ada juga video-video perkuliahan yang mungkin bisa diakses secara mandiri di YouTube mungkin ya kan, dan juga ada forum diskusi online yang memanfaatkan platform seperti Microsoft Office. Oh, mahasiswa UT dapat akses untuk ke Microsoft Office. keren ya, Bu, ya. Bisa juga untuk di apa ya, sharing ketemuan bersama di mana sih namanya, di melalui Zoom mungkin bisa jadi, atau Google Meet, dan banyak banget sih sebenarnya apa ya, akses-akses yang sudah bisa kita gunakan dan mendukung pembelajaran mahasiswa untuk mandiri. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, loh kan akses-aksesnya udah banyak, terus nggak usah jadi mahasiswa UT dong Bu, semua kan bisa saya akses. Nah, itu sebenarnya pertanyaan itu kurang tepat ya, karena untuk mengakses tutor dan membimbing materi-materi tersebut kan harus runtut ya. Ibarat kalau kita mau bikin rumah, ya harus dari bawah dulu sampai dia menjadi rumah keseluruhan. Nah, itu bisa diakses dengan yang namanya LMS itu tadi ya Bu ya. Jadi mahasiswa diberikan akun ketika sudah terdaftar, kemudian bisa login di halaman LMS, dan di LMS tersebut tersedia berbagai materi-materi per minggu dan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebagai uji kompetensi dari mahasiswa. Nah, untuk menjaga semangat belajar tentunya tidak mudah ya Bu ya. Tadi karena Ibu Hikmah juga cerita tentang kurangnya motivasi dan lain sebagainya. Nah, apa sih Bu tips dari Ibu Hikmah agar mahasiswa bisa tetap termotivasi dalam belajar mandiri, terutama di tengah kesibukannya, karena mahasiswa kita sangat banyak, beragam di dalam maupun luar negeri, dan mayoritas sedang melakukan kesibukan yang lain, atau misalnya dia sedang bekerja dan lain sebagainya. Oke. Biasanya menjaga itu yang lebih sulit ya dibandingkan di awal ya kan. Tahu Bapaknya juga tahu dong, pasti kalau orang-orang tuh kalau di awal tuh excited banget. Betul. Ya kan. Terus nanti lama-kelamaan tingkat ke semangatnya itu bakalan menurun. Udah di tengah-tengah udah mulai malas. Nah, sebenarnya yang harus kita jaga konsisten pastinya. Dan kita harus punya tujuan dulu. Kita mau ngapain nih? Ya kan, tanpa tujuan nggak akan ada yang namanya motivasi. Apa yang mau diharapkan? Kenapa sih saya harus mengambil mata kuliah ini? Ya kan, prodi ini dulu deh alasannya apa ya kan. Saya nih dosen prodi biologi, pasti saya suka dong sesuatu hal yang berhubungan dengan biologi, makanya Betul. saya ambil prodi biologi. Ada minat dong. Nah, ketika ada minat kita join program studi tersebut, berarti kita juga tahu bahwa kan ada mata kuliah yang kita akan apa ya, harus selesaikan untuk bisa lulus sebagai sarjana biologi. Lalu kalau udah ada tujuan yang jelas, kita bisa berinteraksi juga nih dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang motivasi itu bisa jadi diperoleh bukan dari diri sendiri, tapi dari teman-teman.
Ya kan, kadang-kadang kita ada posisi di mana kita tuh capek, lelah dan lain sebagainya. Tapi ketika melihat teman-teman masih pada semangat, itu mau nggak mau kayak ada efek yang baik ya. efek yang baik. Energi benar. positifnya pun juga saling ditularkan satu sama lain sehingga benar. bersama-sama bisa lulus tepat waktu dan mendapatkan IP yang tinggi. Benar. Tadi Bima juga cerita ya bahwa motivasi itu penting. Jadi jangan lupa teman-teman mungkin yang kuliah di sini ingin mendapatkan hasil yang baik, IPK yang tinggi, atau mungkin ada yang mau daftar di CPNS. Mungkin ada beberapa pertanyaan di Instagram juga. Bisa nggak sih lulusan kita daftar CPNS, Bu? Oh, bisa banget. Bisa banget Ya ya. kan? Terdaftar nggak sih? Terdaftar lah sudah Terdaftar pastinya. ya. Soalnya kan ijazahnya juga ijazah yang benar-benar sama dengan univ-univ yang lainnya. Jadi jangan khawatir. Dan khususnya mungkin untuk mahasiswa UT layanan luar negeri ya. Kalau menurut saya kalian kan apa ya? Berada di luar negeri itu untuk bekerja. Betul. Iya kan? Ada juga beberapa dari kalian yang mungkin untuk belajar juga di univ yang lainnya. Nah, tapi kan most of hampir semua mahasiswa itu adalah para pekerja, jauh juga dari orang tua. Kalau menurut saya dukungan dari teman-temannya yang berada di negara yang sama itu sangat amat penting gitu. Sesama mahasiswa UT itu bisa membentuk sebuah forum diskusi yang keren banyak ya. banget ternyata, dan mereka tuh bisa dikatakan memang bukan forum diskusi yang formal ya, tapi pada akhirnya menjadi sebuah dukungan nih terhadap satu sama lainnya gitu sih. Yang saya salut sih seperti itu ya. Wah, keren banget ya. Jadi ini teman-teman mungkin yang merasa sendiri di luar negeri sana dan bergabung di UT, ajak dong teman-temannya juga betul. untuk daftar di universitas terbuka agar itu tadi energi positif itu bisa tersalurkan dengan baik, bersama-sama lulus dengan baik. Jadi ketika teman-teman nanti pulang dari luar negeri, teman-teman juga bisa menyandang gelar baru. Mungkin bisa meningkatkan kompetensi Anda sesuai bidang minat teman-teman itu tadi. Nah, sedikit bertanya Bu tentang jurusan biologi ya Bu ya. Nah, sebenarnya jurusan biologi kan Ibu ini ya di prodi biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di prodi biologi sendiri itu mempelajari tentang apa aja sih Bu sebenarnya? Banyak judulnya biologi ya. Bio artinya bio artinya hidup kan. Mungkin sebenarnya kalau biologi itu bisa dikatakan ilmu sains yang pasti ya. Ya kan, kalau bicaranya biologi itu ilmu sains yang pasti karena memang yang dipelajari adalah tentang makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan gitu. Nah, mungkin kalau kita bahas biologi untuk mahasiswa universitas terbuka yang layanan luar negeri kurang pas. Kenapa? Ada praktikumnya gitu, dan itu harus dilaksanakan di mitra praktikum yang which is belum bisa mengakses nih sampai mahasiswa layanan luar negeri. Tapi jangan takut, banyak prodi-prodi lain ya pastinya yang bisa didaftar oleh si mahasiswa yang berada di luar negeri. Salah satunya SI. Betul. Salah satunya di prodi saya sendiri ya, di sistem informasi. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin daftar di prodi sistem informasi, mungkin pendaftarannya juga lagi buka ya Bu ya. Langsung saja kontaknya di misal Instagramnya di @luarnegeri.ut. Kemudian kalau WA-nya di 081287591982 atau langsung aja ke websitenya Luar Negeri UTAC.id. Nah, di UT luar negeri ini teman-teman bisa mendaftar, atau teman-teman yang berencana mau ke luar negeri jangan takut, jangan khawatir, silahkan saja daftar di sini dah. Gimana nih Bu, misalnya ada beberapa teman yang bertanya kalau dia itu ingin bekerja di luar negeri tapi sekarang lagi semester 5 di universitas swasta. Nah, dia ingin melanjutkan di UT, kira-kira bisa nggak sih Bu? Bisa, kan bisa ada prosedur untuk ya transfer, pemindahan ya kan, jadi jangan khawatir. Atau mungkin dari luar negeri terus tiba-tiba udah selesai masa bekerjanya, ya kan, mau pindah ke sini bisa, kan UT juga punya banyak cabangnya. Bukan cabang sih ya, lebih ke arah ya, betul, UT daerah yang bisa, yang terdekat bisa dipindahin ke situ. Jadi mudah ya, mudah, cepat, dan tidak terbatas ya. Dan bisa belajar mandiri juga secara tidak langsung nih. Kenapa? Karena kan kemandirian di universitas terbuka memang diperluin banget ya sebagai mahasiswa gitu loh. Karena open akses, semuanya kita tinggal memilih kapan waktu yang tepat untuk kita bisa belajar. Baik Bu, ini kembali lagi ke topik kita yaitu tips belajar mandiri. Nah, di sini kan
untuk pembelajaran jarak jauh dia memerlukan kemampuan kemandirian mahasiswa, jadi tidak selalu memiliki akses langsung kepada dosen. Nah, tapi beberapa mahasiswa juga kesulitan memahami materi tanpa interaksi langsung dengan dosen. Nah, tipsnya itu seperti apa Bu dari Ibu sebagai dosen di sini? Kalian tidak sendiri ya, itu yang pertama. Belajar mandiri, tapi tetap akan ada tutor dan juga dosen dari setiap program studi yang pasti akan membantu teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi jangan khawatir, sekalipun kalian belajar sendiri semuanya, tapi tidak sendiri. Belajarnya mandiri, tapi kalian tidak sendiri gitu loh. Nah, jadi setiap ada pertanyaan bisa ditanyain oleh tutornya. Bahkan ada juga mungkin webinar-webinar yang bisa kalian hadiri gitu loh, yang memang disiapkan sebagai fasilitas untuk teman-teman, membantu teman-teman mahasiswa semuanya. Ditambah lagi kalau memang membutuhkan nih, teman-teman juga bisa mengajukan permintaan untuk mungkin mengikuti webinar, mengikuti tutorial secara webinar, lalu TMK dan lain sebagainya. Jadi banyak sih sebenarnya bantuan-bantuan yang diperlukan, yang diinginkan mahasiswa untuk membantu belajar mandirinya gitu. Supaya sama-sama bisa saling sharing juga gitu. Ada informasi yang kita juga bisa sharing kepada teman-teman semuanya. Kembali lagi mengingatkan juga bahwa teman-teman itu tidak sendirian. Baik, terima kasih ya Ibu jawabannya. Nah, ini ada saya beralih lagi nih ke Instagram. Ternyata banyak banget yang sudah komen-komen ya di flyernya kita. Nah, ada Sofi Aprilia. Halo, saya Sofi di Jakarta. Ingin bertanya nih, bagaimana cara mengatasi rasa malas dan prokrastinas saat belajar sendiri? Kalau males, semuanya pasti ada dong. Ada masanya. Ada masanya. Kita juga males loh kadang-kadang gitu. Tapi kembali pada apa yang kita inginkan sih. Target kita tuh apa sebenarnya? Bagaimana cara kita melakukan time management ini sendiri? Kita bekerja, tapi juga harus tahu bahwa selain bekerja juga kita tetap harus belajar, ya kan? Nah, rasa malas bisa dihilangkan dengan motivasi sih. Pastinya ya kan, dan dengan bantuan orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita tuh belajar bukan hanya untuk diri kita sendiri loh, tapi untuk meraih sesuatu, untuk membanggakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya udah, fokus aja sama orang-orang yang ada di sekitar. Jadi bisa jadi motivasi ya. Betul, Mas Sofi ya. Kemudian ada pertanyaan kedua nih dari Instagram juga. Halo Ibu, saya Jessica di Jepang. Izin bertanya, bagaimana cara membangun kebiasaan belajar mandiri yang berkelanjutan dalam jangka panjang, katanya Bu? Ya, berarti jadwal-jadwal yang udah harus kita buat harus terus-terusan konsisten kita lakukan. Jadi membangun dari awal, tapi pelan-pelan menjadi sebuah habits. Kalau udah jadi habits atau kebiasaan, tentu itu akan lebih mudah untuk kita gitu. Kayak seperti mungkin sederhananya beribadah. Awalnya sulit kan, tapi lama-kelamaan menjadi sebuah habits karena memang harus kita lakukan. Nah, ini juga mungkin sama kali ya. Buat jangka pertama memang harus dibuat dalam jangka pendeknya dulu, tapi dilakukannya secara berulang lama-kelamaan yang menjadi sebuah habits yang bisa kita bangun. Habits kebiasaan ya. Keren banget sih Bu, udah sedikit cerita ya teman-teman dari pengalaman teman-teman mahasiswa kemarin. Juga ada beberapa mahasiswa itu yang dia sudah lulus nih dari UT, dia ngambil lagi prodi yang lain gitu, bidang minat yang lain. Nah, sampai dia langsung ke S2. Bahkan ada juga yang beberapa itu langsung ngambil 3 keminatan tuh juga sangat banyak Bu. Jadi 3 ngambil kuliah tuh langsung di 3 prodi kayak gitu. Nah, itu keren sekali. Mungkin setelah teman-teman daftar di UT, mulai familiar dengan sistem pembelajarannya, mungkin jadi kebiasaan, jadi nagih-nagih lagi ya Bu ya. Iya, benar. Dukungannya banyak soalnya ya kan. Betul, media pembelajaran banyak dan asik sekali di sini. Jadi mahasiswa yang keren lah kalau kuliah di UT. Nah, di sini ada pertanyaan ketiga dari Nasmilaila Suraya. Nama saya Nasmi, dia dari Qatar Bu. Halo Qatar. Halo dari Tadi Qatar. halo Jepang ya. Iya, Jepang ya, halo Qatar ya. Nah, bagaimana sih agar lancar mengerjakan karir tanpa tuweb? Nah, itu berat tuh. Karel itu jadi salah satu output
terakhir ya. Betul, Dari skripsi ya mungkin ya betul Bu ya. sekali ya. Kalau di univ yang lain, universitas yang lain mungkin kita punya yang namanya skripsi. Betul. Ya kan, kalau di UT namanya adalah karya ilmiah. Karya ilmiah itu sepertinya memang harus dibimbing. Agak sulit tuh tanpa web. Yes. Kenapa? Karena kadang-kadang judul yang kita kemukakan, yang mahasiswa kemukakan itu bisa jadi terlalu lebar. Betul. Atau ada hal-hal yang memang harus didiskusikan bersama sehingga mendapatkan judul yang spesifik, metode pengambilan datanya juga lebih efektif, efisien. Nah, harus didukung oleh mentor-mentor atau dosen-dosen yang bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk karya ilmiah, sehingga cara untuk komunikasi antara pembimbing si karel ini sendiri dengan si mahasiswanya adalah salah satunya melalui tutorial webinar. Jadi kalau boleh saya sarankan, sepertinya sulit ya. Sebenarnya sulit sekali gitu. Bimbingan ya. Lulus tanpa bimbingan. Khawatirnya nanti karya ilmiahnya jadinya tidak terpola dengan baik. Betul. Dan isinya malah kemana-mana ya kan. Iya, Nah, jadi peran dosen di sini bisa jadi membantu mahasiswa juga untuk tidak menyimpang lah ya Bu, betul, dari jalan yang sudah ditentukan. Tidak terlalu lebar juga, dan pastinya membuat mungkin satu judul yang teman-teman kemukakan menjadi suatu hal yang jauh lebih menarik. Nah betul, jadi sebenarnya tugas dari dosen tuh membimbing itu tadi. Nah kebetulan tadi pagi tuh saya juga habis tuh web Bu dengan teman-teman mahasiswa di prodi saya. Jadi kalau misalnya tentang sedikit menambahkan masalah karel, karena kebetulan pada semester ini saya juga dipercaya mengampu mata kuliah tersebut. Nah pada karel nih teman-teman, jadi harus sesuai dengan bidangnya ya teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa itu memiliki suatu permasalahan, nah itu harus diselesaikan sesuai dengan bidangnya, sehingga nanti lulusannya pun juga berkompeten dengan bidang yang dia kuasai seperti itu Bu. Nah tugasnya kami sebagai dosen di sini adalah membimbing agar tidak terlalu menyimpang dari apa yang dikerjakan ya. Kalau misalnya di jalan lah, menuntun lah teman-teman mahasiswa tetap dengan habit mahasiswa UT, yaitu selalu belajar yang mandiri. Nah Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu, karena kita udah di ujung sesi. Karena waktunya hanya 30 menit ya Bu Ima ya. Padahal bisa lebih lama ya. Nah, lebih lama. Mungkin next seksi ya Bu Ima ya. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit nih Bu Ima, buat teman-teman mahasiswa di UT luar negeri tentunya. Di sana kan ada perbedaan zona waktu yang berbeda dengan di sini. Nah, itu bagaimana sih Bu tips-tipsnya agar ya itu tadi bimbingan web, kalau misalnya ada web dan atau misalnya bimbingan ada perkuliahan online itu bisa terselenggara dengan maksimal. Itu bagaimana caranya? Padahal di jam kita aja udah berbeda di luar negeri. Benar sih, makanya mungkin khususnya untuk layanan luar negeri ya, ada slot-slot waktu yang bisa dipilih oleh teman-teman mahasiswa nih untuk mengikuti web. Jadi bisa menyesuaikan juga dengan jadwal kerjanya dan kegiatan-kegiatannya. Dan itu yang terpenting. Jadi nggak cuma satu option aja. Biasanya ada beberapa option yang bisa teman-teman mahasiswa untuk pilih gitu. Lalu ini apa lagi? Tadi bagaimana sih Bu agar mahasiswa tadi zona waktu ya? Zona waktu. Benar banget. Terus juga kalau mengakses tutorial online nggak usah pakai waktu ya, kan bisa kapanpun, dimanapun ya, 24 jam bisa terbuka. Jadi bisa memilih. Kalau untuk web mungkin yang agak lebih sulit dengan adanya perbedaan zona waktu, tapi dari UT Layanan Luar Negeri sendiri ternyata menyediakan layanan untuk webinar dan lain sebagainya itu di hari weekend. Bayangin ya, weekend ya, jadi totalitas UT Layanan Luar Negeri itu patut diacungi jempol ya teman-teman mahasiswa, karena kami pun juga mendengar loh apa keluhan mahasiswa tersebut, sehingga menyediakan layanan tuh sangat maksimal untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran tentunya ya Bu ya. Jadi waktunya pun bisa disesuaikan. Jadi daftar dulu di UT Layanan Luar Negeri. Bagi teman-teman yang lagi kuliah di UT Luar Negeri, tadi ada di Qatar, di Jepang. Itu jangan khawatir tentang masalah zona waktu, itu bisa teratasi dengan baik. Nah, Bu, sekali. Saya izin memberikan kesimpulan dan penutup ya Bu ya. Jadi rangkuman singkat di sini adalah belajar mandiri di universitas terbuka itu memang menuntut kemandirian ya Bu ya, yang tinggi tentunya, tapi dengan tips manajemen waktu, memanfaatkan sumber daya dan menjaga motivasi, semua mahasiswa bisa sukses lulus tepat waktu dan mendapatkan hasil yang maksimal.
Baik Bu, terima kasih Bu Hikmah atas wawancara dan tipsnya yang sangat bermanfaat. Ya, sama-sama Bu Mayang. Semoga kita bisa membantu ya, khususnya untuk kepada semuanya, tapi khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa UT, untuk jangan takut belajar mandiri, tapi kalian tidak sendiri ya, Ya, baik. pastinya. Kita